saya Andre dengan NIM 8605429939, Prodi PGSD, UPBJJ Palembang, kelas 2C, mata pelajaran filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas, logis, dan bernilai. Ontologi, hakikat yang menjelaskan apa itu pendidikan, siapa peserta didik, tujuan pendidikan, dan realistis yang dikaji. Epistemologi, cara memperoleh ilmu, menguji metode, teori, dan kebenaran dalam pendidikan agar bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi, nilai atau manfaat, menjaga agar pendidikan digunakan untuk kebaikan moral dan kemajuan manusia. Intinya, filsafat ilmu menjaga ilmu penyiapan tetap ilmiah, terarah, dan bermanfaat. Untuk yang kedua, pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter moral dan kemampuan berpikir kritis. Mendorong peserta didik bertanya, berpikir logis, dan mencari kebenarannya. Menjadi ruang penerapan nilai-nilai filsafat seperti etika, rasionalitas, dan kebijaksanaan. Membantu filsafat ilmu berkembang karena berpendidikan menjadi praktik nyata dan pemikiran filosofis. Intinya, pendidikan yang bernilai menjadikan filsafat ilmu hidup dan berkembang dalam kehidupan nyata. Dan kita lanjut yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Disebut pisau analisis karena filsafat ilmu digunakan untuk membeda masalah pendidikan secara mendalam dalam 3 sisi. Ontologi, apa masalah dasarnya? Pertanyaannya. Nah, misalkan hakikat belajar. Epistemologi, bagaimana solusi atau pengetahuan sosial yang diperoleh. Dan aksiologi, apa manfaat dan nilai dari solusi tersebut. Contoh, jika hasil belajar filsafat ilmu membantu menelaah apakah masalahnya pada tujuan metode atau nilai pendidikan. Intinya, filsafat ilmu membantu melihat akar masalah pendidikan secara kritis dan menyeluruh. Nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Kebijakan pemerintahan penyusun kurikulum berdasarkan tujuan membentuk manusia berkarakter kritis dan komponen. Yang B, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran bervariasi sesuai kebutuhan peserta didik. Yang C, pembelajaran proses, guru menggunakan diskusi, refleksi, dan problem solving agar siswa aktif berpikir, bukan sekedar menghafal ya. Dan kesimpulannya, filsafat ilmu berperan penting sebagai landasan berpikir atau pengarah nilai dan alat analisis dalam pendidikan sehingga pendidikan menjadi lebih ilmiah, bermakna, dan relevan dalam kehidupan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.